Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Halo people peeps, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Mungkin saat kalian menonton ini mungkin bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau bisa malam, tergantung kondisi kalian pada saat menonton podcast ini. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Iman, yang dipersembahkan oleh Departemen Agama HMP Pendidikan IPS tahun 2023. Sebelumnya podcast Ngopi ini adalah podcast perdana yang kami selenggarakan di bulan Ramadan. Maka dari itu podcast Ngopi atau Ngobrol Perkara Iman ini spesial di bulan Ramadan. Dan pada kali ini kami menghadirkan seorang trainer, seorang motivator, dan seorang pendakwah nasional yang beliau bernama Ustadz Ahmad Al-Farisi SPDI. Mungkin kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Bagaimana Pak puasanya? Apakah masih produktif dalam bekerja? Semakin sibuk di bulan Ramadan malah. Alhamdulillah. Ya. Proyekan banyak Pak. Alhamdulillah. Ya. Proyek dakwah. Untuk tetap produktif di bulan Ramadan ini gimana sih Pak? Ini menjadi tantangan bagi teman-teman semua di kala bulan Ramadan ini. Kadang di bulan Ramadan ini kan kita terlalu merasa lemas sehingga dalam beraktivitas itu kita sering mengurangi aktivitas-aktivitas itu, termasuk aktivitas-aktivitas yang produktif. Sebenarnya produktif tidaknya kita di bulan Ramadan, semangat atau tidaknya kita di bulan Ramadan itu tergantung dari niatnya Mas Faizun. Semuanya kembali kepada niat. Ketika puasa itu kita nikmati, bukan kita jadikan sebagai beban, maka akan terasa ringan. Apapun aktivitas keseharian kita, apapun ibadah apapun, ketika itu kita niatkan semata karena Allah, kita nikmati setiap ibadah itu, maka akan terasa ringan. Kalau saya sendiri sahur itu kadang hanya kurma sama air putih. Cuma itu aja Pak ya? Iya. Itu bisa kuat sampai Alhamdulillah. Jadi yang menyebabkan kuat tidaknya seseorang itu karena kekuatan yang ada di dalam dirinya. Rasulullah dan para sahabat sendiri ketika perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam, 313 pasukan kaum muslimin melawan 1000 lebih orang-orang kafir Quraisy. Itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Kondisi puasa di atas padang pasir yang begitu terik, tetapi tidak mengurangi semangat Rasulullah dan para sahabat untuk berjihad. Jadi tidak ada alasan bagi kita ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kemudian menyebabkan semangat aktivitas itu melemah, ya, tubuh kok tambah lemes, tidak ada alasan. Bahkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya juga mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Jadi kunci yang pertama ada pada niat itu. Berarti untuk menilai kuat tidaknya puasa itu biasanya bisa dilihat dari iman dan niatnya tadi Pak ya? Iya. Kalau imannya kuat, tebal, pasti ketika di jalan panas-panas pasti nggak menggok-menggok ke warung. tidak akan. Ya. Apapun godaannya, ya. Ketika lewat di jalan raya kemudian ada warung atau kedai es degan buka, pasti tidak akan tergoda. Ketika iman itu sudah terpatri kuat dalam hati. Ya. Jadi penentu
orang-orang senantiasa berada istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ketika imannya dalam kondisi yang betul-betul kuat. Bagaimana iman itu agar kuat? Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah. Bertambahnya iman itu karena ketaatan kepada Allah, wa yankusu bil ma'asi. Dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan kepada Allah. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang, insya Allah iman kita akan semakin kuat. Amin, amin, insya Allah. Iya, karena apalagi pada hari ini siangnya sangat terik sekali Pak ya. Betul ya. Dan itu, tapi untuk puasa kali ini kan, tahun ini kan nggak banyak panasnya Pak, banyak hujannya Pak. Alhamdulillah itu sih Pak. Iya, jadi bisa alhamdulillah. Dikit-dikit. Nah tapi ada poin minusnya Pak kalau puasa pas hujan nih Pak. Kenapa? Yang pertama, kita ketika ngabuburit itu jadi nggak bisa Pak. Nggak bisa ketemu doi juga Pak. Ya sekarang hujan Pak. Terus yang kedua, kalau punya alasan mokel itu nggak bisa Pak. Kalau dulu kan mokel karena panas, sekarang mokel karena hujan kan nggak nggak mungkin. Mokel itu apa? Bahasa Mokel. mana ya mokel itu ya? Apa ya, Di kamus ada nggak istilah mokel itu? Ya. Membatalkan puasa. Iya. Bukan perkara suhunya terik atau udaranya dingin, enggak sebenarnya. Kembali ke iman tadi. Kembali ke iman, kembali kepada niat tadi. Ya. Perkara ya kalau sering hujan sih enak. Kalau menurut saya sih enak sebenarnya. Ya. Udara juga lebih sejuk memang. Beda lah. Katakan orang yang bekerja di kantor dengan fasilitas yang ada AC-nya, kemudian dengan kuli bangunan, jelas beban yang dirasakan juga beda. Iya, betul. Di situ juga pengaruh. Tapi ada juga kuli itu Mas, kuli yang bilang ke saya, tanya, teman-teman saya itu tidak puasa Ustaz. Iya. Apa boleh saya tidak puasa? Bilang itu. Iya. Karena pekerjaan saya memang berat. Akhirnya saya jawab, kalau panjenengan fisiknya memang merasa kuat untuk berpuasa, maka teruskan. Walaupun memang ada beberapa orang yang mendapat keringanan, yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi dengan membayar fidyah. Ya. Maridon, ya, orang yang sakit. Faman kana minkum maridon au ala safarin, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka boleh mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Marid di sini banyak cakupannya. Kondisi fisik yang semakin melemah itu juga bisa termasuk dalam kategori marid, orang yang sakit. Tapi kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi, bukankah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di perang Badar itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan ringan ataupun berat, kalau memang dia dari awal sudah niat untuk menjalankan ibadah puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dengan harapan dia mendapat ampunan, mendapat ridho dari Allah, maka insya Allah akan kuat. Iya, tapi Kak Salam, saya melihat bulan Ramadan nih Pak ya, itu kenapa kok vibes atau suasananya itu beda dengan bulan-bulan lain gitu Pak. Biasanya pas bulan-bulan lain itu kalau ibadah itu mau males gitu Pak. Biasanya kalau mau sholat itu rasa nanti aja sih, 1 lagu 2 lagu habis itu sholat. Justru kalau Ramadan itu kecanduan Pak ibadah Pak. Kecanduan Gitu ya? sholat, iya. Kenapa Pak? Kenapa kok bisa Mungkin istimewa seperti itu? ya, salah satu faktornya sebagaimana sabda Nabi, di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Ya. Jadi bisikannya
bisikannya ke manusia itu semakin melemah, bisa jadi. Memang nuansa Ramadan itu beda. Kalau kita saksikan sendiri saja, ketika sholat isya, sholat tarawih, kadang masjid-masjid itu sampai nambah terop. Ya. Di teras masjid itu dikasih terop. Saking banyaknya jamaah, nggak muat musolanya, nggak muat masjidnya. Mestinya tidak hanya di bulan Ramadan, Mas. Ya. Di bulan-bulan lain juga. Bulan apapun, mau Rajab, mau Syawal, mau Rabiul Awal, di luar bulan Ramadan, semestinya ya harus seperti itu umat Islam. Ada salah satu hadis, ya, yang Rasulullah sampaikan, seandainya mereka itu tahu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan sholat asar dan sholat isya, ya. La atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi, ya, akan menjalankan sholat itu, walau habwan. Apa habwan itu? Walaupun dengan merangkak, ya. Saking besarnya keutamaan atau pahala yang Allah berikan di dua sholat ini. Sholat, ya, termasuk dua sholat yang berat, Mas. Ya. Ada yang di atas itu sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa sholat isya waktunya panjang? Oh iya. Kadang orang membuang-buang, mengundur-ngundur, ya. Itu contoh, iya. Salah satunya. Banyak kan ya? Iya. Datang waktu isya itu ya. Ada kok suwe itu, masih panjang waktunya. Akhirnya diundur jam 12 baru sholat. Kadang ketiduran jam 2. Jam 2 bangun, ya. Jam 2 bangun sholat isya. Ya, niatnya double. Ya. Niat sholat isya sama sholat tahajud. Ya. Ya, mungkin kalau memang karena faktor kelelahan, sekali 2 kali boleh lah. Tapi kalau setiap hari kan ya bisa dibilang eman itu menyanyiakan. Iya. Padahal apalagi laki-laki, Mas. Laki-laki itu ya jumhur ulama sepakat hukumnya wajib salat berjamaah itu. Ya. Merangkak seandainya mereka tahu, ya, bayangkan. Nggak punya, istilahnya merangkak itu kan orang nggak punya kaki. Iya. Ya. Sampai berusaha dengan sekuat tenaga untuk datang di sholat isya, di sholat subuh karena keutamaan yang Allah berikan. Bahkan di 2 rakaat sebelum subuh itu, raka'ataini qabla fajri, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu, salat sunnah qabliyah sebelum salat subuh itu, nilainya ya khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kalau sudah tahu seperti itu kan amat sangat disayangkan kalau ditinggalkan. Iya, Pak. Kapan lagi gitu. Tapi kadang sifat manusia itu yang kalau nggak lihat nikmatnya langsung tuh, Pak, yang jadi permasalahan. Iya. Kalau nggak dibayar kontan ya. Nah iya. Bandingkan dengan katakan misal dapat undangan dari gubernur, amin, atau dari wagub lah katakan, iya. Mas Emil gitu ya. Mas Faizun diundang, iya. Dapat undangan. Amin. Mau diberi bantuan, ya. Mau diberi bantuan. Ini ada katakan BLT mungkin sebesar 20 juta. Ya. Hari Senin 10 April ya. Hari Senin 10 April diundang ke kantor ya, kantor gubernur jam 9 pagi. Ya. Kira-kira datang jam berapa? Sebelum jam 9, Pak. Sebelum jam 9 kan? Antri, Pak. Berani nggak datang telat kira-kira? Banyak berani, Pak. Nggak berani ya? Iya. Karena eman sayang sama uangnya tadi. Iya. 20 juta. Iya. Yang ngundang wagub. Ya. Tapi ini Allah yang ngundang, lihat. Bayangkan, sholat subuh itu jam 4 lebih 15 atau lebih 20. Banyak enggak orang yang sholat subuhnya masih telat? Kok seumpama di luar Ramadan enggak ada waktu sahur ya. Sampai saksikan di masjid-masjid itu kalau sholat subuh
full atau hanya soft pertama? Biasanya soft pertama Pak, dan itu tua-tua biasanya. Tua-tua Orang ya? sepuh-sepuh nih. Tua-tua ya? Iya. Soft pertama saja nggak full kadang. Ya. Itu yang ngundang Allah, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita nafas. Ya. Kalau di total, ya sebanding nggak dengan 20 juta? Tidak. Mata Mata sampean bisa aja, ya. Nikmatnya mata. Mau ditukar dengan uang 1 miliar? nggak bisa. Nggak mau kan ya? Nggak mau pastinya. Maka sesungguhnya memang kita kurang rasa syukurnya. Maka Ramadan ini sebenarnya hanya sebagai sarana untuk melatih kita. Ya. Perang yang sesungguhnya itu ketika Ramadan itu selesai. Apakah masih bisa bangun sholat subuh? Apakah masih bisa sholat isya berjamaah? Apakah masih bisa qiyamul lail? Berarti justru bulan puasa ini startnya Pak ya, awalnya Pak ya. Iya betul. Untuk melatih atau membuat habituasi positif tadi Pak ya. Betul. Maka kalau selama 1 bulan itu kita membiasakan diri dengan amal-amal baik, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, ya. Kan salah satunya di antara tanda sempurnanya iman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara tanda keimanan sempurnanya iman seseorang itu ketika tarkuhu ma la ya'ni, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Misal sudah waktunya isya, bubur nggak apa-apa bubur itu ya. Tapi kalau isya ya sudah sholat gitu, aja diterus-terus no itu. Kadang teman-teman kumpul dengan ya, alumninya mungkin dengan teman-temannya bubur, ya ada panggilan adzan isya, gak direken, sik tak tutup no cangkruk gitu. Nah, ya. iya, Pak. Sampai sholat isyanya ya tadi ditunda-tunda. Nah itu dengerin teman-teman ya. Itu kan kebaikan mestinya itu kita silaturahim, kumpul dengan teman, buka bersama, atau mungkin bagi takjil. Ya, ada teman-teman katakan HMP IPS ya, pendidikan IPS UNESA, kumpul bagi takjil, kemudian bubar, kan positif. Iya Pak. Amat sangat disayangkan ketika sesuatu yang positif itu terkotori dengan hal-hal tadi. Sholat isyanya ditinggal, ya. Sholat tarawihnya ditinggal. Bahkan kadang sholat maghribnya juga Pak. Kadang nggak maghrib bisa nih. Iya, di jam. Naudzubillah. Maka kita harus pandai-pandai untuk ya memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Ya sebelum kita lanjut Pak ya. Bahwasannya di podcast ngopi ini tadi saya lupa untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang podcast ngopi ini. Podcast ngopi ini adalah satu podcast yang akronim dari ngobrol perkara iman. Jadi kita membahas tentang agama, tentang isu-isu agama juga Pak. Seperti yang kemarin ada konflik tentang U20, tentang pro kontra penolakan Israel. Nah itu nanti akan dibahas di ngopi ini. Dan kita lanjut ke pembahasan kita mengenai tema pada podcast hari ini, yaitu bulan Ramadan sebagai habituasi positif umat Islam. Lalu tentang hakikat puasa sendiri Pak. Apa Pak? Hakikat puasa Ramadan sendiri Pak, menurut pandangan mungkin filosofis, tasawuf atau spiritual Islam. Saya mengambil landasan, saya mengambil dari segi filosofisnya dulu. Iya. Lebih merujuk kepada sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sendiri menyampaikan asyamu junnatun, puasa itu perisai, ya, atau benteng, sesuatu yang dapat membentengi diri dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Jadi ketika puasanya benar, ya, maka
insya Allah amalannya pun akan benar. Bahkan puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, Mas. Lebih dari itu, Pak. Tidak hanya sekedar itu. Kalau hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, anak saya yang kelas 3 SD itu bisa gitu. Anak saya kelas 3 SD sudah mulai puasa. Tapi puasa itu seperti yang dikatakan Rasulullah, junnatun, perisai, memperisai diri dari segala macam perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Matanya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, ya. Matanya otomatis berpuasa dari melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Maka lisannya juga berpuasa, ya. Berpuasa dari berkata kotor, ya. Berpuasa dari ghibah, ya. Ada yang suka ghibah di sini. Banyak, Pak. Banyak ya. Iya. Ya. Ramadan sekali lagi mendidik kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan itu. Sehingga di luar Ramadan selesai, masuk Syawal, kita tetap mempertahankan nilai-nilai itu. Ya. Maka kita selalu bermohon kepada Allah untuk dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah. Amin. Allahumma inni as'alukal istiqomah. Minta keistiqomahan kepada Allah. Ya. Kata Nabi, tidak hanya menahan lapar dan haus. Ya. Kam min so'imin, kata Nabi. Banyak orang yang berpuasa. Laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya. Karena apa? Tidak bisa jaga lisan, tidak bisa jaga mata. Ya, tangannya juga masih sering berbuat zalim, ya. Maka eman, ya. Eman. Maka semuanya, mulai mata, lisan, dan anggota tubuh yang lainnya harus senantiasa dijaga. Hati pun dijaga, ya. Hati pun harus dijaga. Membuang rasa dengki, rasa iri, itu dibuang jauh-jauh agar puasa kita bernilai ibadah. Apa batal orang yang berpuasa itu kemudian ghibah? Tidak batal, Mengurangi pahala, Pak. ya. Tapi iya, pahalanya tadi loh, tidak dapat apa-apa. Laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Jadi insya Allah itu, Mas Faizul. Ya, karena ini dari saya sendiri, Pak, pengalaman saya sendiri, Pak. Kalau puasa itu biasanya kalau guru-guru saya dulu itu ngajarnya, yang penting kamu harus bisa nahan lapar dan minum sampai buka puasa. Itu, Pak, mungkin yang tertanam di pikiran anak-anak sekarang itu puasa Ramadan itu cuma menjaga mulut dari makanan dan minuman. Akhirnya ya itu tadi, mulai dari penglihatan, lisan, pendengaran, hati, pikiran, juga tidak tahu bahwa itu juga harus dipuasakan atau berpuasa. Maksiat. Iya, semuanya mencegah itu. Junnatun, memperisai, membentengi diri. Kalau sudah kita bisa membentengi diri dari hal-hal yang tadi yang tidak Allah ridhoi, insya Allah derajat la'allakum tattaqun itu akan bisa kita raih. Nah, ini saya ingin melihat ini, Pak. Banyak dari teman-teman termasuk saya, Pak, yang kadang kalau puasa itu sering banyak tidur, Pak. Alasannya gini, Pak, tidur itu ibadah. Nah, itu benar apa enggak, Pak? Statement tidur adalah ibadah, itu katanya hadis, Pak. Hadisnya itu maudhu itu hadis yang palsu. Kalau dhaif itu lemah. Hadis yang dhaif itu lemah. Itu di atas dhaif. Ya, palsu. Palsu, Pak. Sudah. Naumu sha'imun ibadah. Ini ya masyhur, banyak orang yang tahu. Bahkan banyak yang dijadikan sebagai dasar. Makanya ketika puasa kerjaannya tidur tok. Nah, iya, ya, turu tok ae. Bangun buka puasa. Mari subuh turu. Ya. Bangun sholat duhur tidur lagi. Ya. Apa bedanya dengan kelelawar itu ya? Nah, iya, Pak. Nah, itu mohon didengerin teman-teman penjelasannya. Kalau malam ya keluyuran ya. Kalau siang
tidur. Mestinya kita coba berpikir lebih cerdas lagi. Kalau toh seandainya memang tidur itu ibadah, apalagi dengan aktivitas, maka akan jauh lebih bernilai ibadah. Ya, betul. Ya tidak salah memang tidur, tidak salah. Silakan itu loh. Karena tidur bisa menjaga pandangan. Iya, boleh. Silakan tidur tuh. Cuma daripada dibuat tidur, ada kiranya mungkin kan baca Quran. Nah, iya. HP-nya kan ada aplikasi Quran, dibuka ya. Khataman pribadi minimal 1 bulan, di bulan Ramadan khatam 1 kali ya. Daripada Ramadan puasa mabar ya dengan teman-temannya ya, atau bahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Eman perbanyak zikir, perbanyak tilawah Quran. Dan kalau di bulan puasa itu juga saat melakukan kebaikan juga berlipat ganda, Pak. Dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan membaca Quran itu 1 huruf ya, bukan 1 ayat, 1 huruf itu nilainya 10 kebaikan kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Katakan alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. 3 ya. Alif, lam, mim. dan mim. 300 kebaikan di mata Allah. Istilahnya Di sisi cengli, Allah. kalau Ramadan, Pak. Iya. Bayangkan dengan ayat-ayat yang lain. Cuma kita nggak usah ngitung. 1 lembar kita hitung hurufnya berapa, kita kalikan, nggak usah itu ya. Perkara hitungan itu urusan malaikat raqib ya, yang mencatat amal kebaikan kita. Memang itu tadi loh. Nggak tahu, manusia nggak tahu seperti apa gambaran pahala yang Allah berikan. Seandainya tahu tadi, seperti saya bilang tadi, sholat isya, sholat subuh, la atauhuma walau habuan, akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan juga ada salah satu hadis yang berbunyi tentang as-saumu nisfu sabri, as-saubru nisful iman. Bahwasannya puasa itu, kalau tidak puasa itu katanya bisa menghilangkan 1/4 dari iman, Pak. Ya, bisa jadi. Mengapa, Pak? Puasa ini kok gitu istimewanya gitu, Pak, bagi manusia itu? Pertama, selain daripada puasa itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam kan? Iya. Ya. Yang kedua, puasa itu ibadah yang istimewa. Kata Allah, ibadah puasa itu adalah untukku. Ya. Untukku, kata Allah. Karena apa? Orang sholat, Mas ya. Iya. Orang sholat. Ketika melaksanakan sholat, orang lain melihat, tahu kan dia, Iya. dia sholat. Loh, wong iku sholat, kan kelihatan. Iya. Coba orang yang puasa, katakan kalau Ramadan sih jelas ya. Katakan puasa sunnah atau puasa Ramadan aja. Ya. Siapa yang tahu orang itu sedang berpuasa atau tidak? Ya. Ketika lewat di jalan atau ketika duduk-duduk, ya kecuali memang kalau duduk-duduknya sambil makan kan jelas ketahuan. Oh, gak poso iku wong, berarti gak puasa. Tapi kalau dalam kondisi berjalan kayak gini, ya ada yang duduk buka laptop itu ya. Kemudian kita kan nggak tahu dia itu puasa atau enggak. Dia itu mokel apa enggak itu ya. Kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah. Makanya istimewa. Umroh saja orang bisa masih lihat, kelihatan. tahu. Zakat orang tahu. Ya. Tapi puasa ya hanya dirinya dan Allah yang tahu. Istilahnya ibadah yang paling rahasia, Pak ya. Betul. Sholat ini. Iya. Apa? Puasa itu. Puasa. Kalau saya ini dilihatnya puasa apa enggak, Pak? Sampean? Iya. Ya poso ya. Puasa. Iya. Wah, lambene garing. Ya, alhamdulillah masih belum mokel-mokel, Pak. Oh, jangan.
Kalau enggak benar-benar itu tadi loh, sakitnya parah, ya, sakitnya parah. Ya. Jangan ditanya, aku gak poso ya, loro, ya, sakit, Iya. sakit apa gitu ya, loro, cantengen gitu misal gitu, ya. Tahu cantengen kan? Tahu, Pak. Atau sakit apa, Panu. gitu, ya. Bukan alasan, sakit yang parah, ya, sakit yang parah, tipes, itu ya. Lambung. Ya, kalau hanya pusing dikit buat tidur aja, ya, buat tidur. Jadi nggak ada alasan buat nggak puasa ya Pak. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Oh, sekalipun yang bekerja yang keras saja, sebenarnya ya harus tetap puasa. Saya contohkan tadi, perang Badar tadi. Tapi menurut saya yang paling sulit itu, kalau menurut saya pribadi Pak ya, dalam puasa itu yang sulit menahannya itu bukan lapar dan minum, tapi hawa nafsu itu loh Pak. Iya, iya. Mungkin dari mata, kadang di jalan itu ada, mohon maaf, cewek cantik kayak pengen ngeliat aja, tapi ya astagfirullah, Iya. nakfirullah. Terus kadang pikiran juga Didelok, dilihat dosa, iya, iya. nggak dilihat ya. Gak dilihat eman itu kan. Nah, Tantangannya di Pak. situ, tantangannya di situ. Ya. Kalau hanya sekedar lihat sekilas ya, nggak apa-apa lah, wong lewat gitu ya. Tapi kalau sampai nongol ndase itu, arek endi ku mang yo, arek endi ku mang ya, itu yang nggak boleh. Nah, sulitnya di situ Pak. Nah, langsung. Ya itu memang, makanya saya katakan tadi, matanya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, ya, anggota tubuh semuanya berpuasa. Dan menanggapi hal itu saya ini Pak, teringat kata-katanya salah satu sufi Islam yang namanya Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam satu bukunya kan beliau bilang bahwa mutu qabla anta mutu, yang artinya matilah kamu sebelum kamu mati. Berarti mematikan diri sebelum akhirnya jasad diri itu meninggal beneran gitu Pak. Apakah puasa juga seperti itu Pak? Mematikan hawa nafsu terlebih dahulu baru bisa apa? Sebelum kita mati beneran istilahnya. Bukan dimatikan ya, bukan dimatikan, tapi ditahan itu, ditahan. Ya, makanya saya katakan di asyamu junnatun, puasa itu perisai, ya, perisai diri. Hawa nafsu itu ndak bisa Mas dimatikan ya. Kayak sampean cowok ya, lanang delok arek wedok ayu, seneng, wajar itu. Manusiawi Pak ya. Itu sunnatullah. Kalau ada anak cowok lihat cewek cantik nggak tertarik, nggak normal, hati-hati. Ya, nggak normal itu. Ada cewek lihat cowok ganteng ya, kok nggak tertarik, ya nggak normal. Ya, emang sunnatullah. Cuma dalam Islam, Rasulullah pun tidak melarang ketertarikan seseorang. Ya, laki-laki tertarik dengan perempuan. Cuma ada batasan-batasan gitu loh. Ada sesuatu yang harus membentengi dirinya. Saya kasih contoh. Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengatakan, "Ya ma'syarul sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, menikahlah. Ya. Yang sudah memiliki kemampuan, artinya kalau di Indonesia usianya berapa? 19 tahun mungkin ya. 19 tahun, sudah punya pekerjaan, ya, sehat fisiknya, sehat lahir batin, ya. Kemudian mampu, menikahlah kata Nabi. Falyatazawwaj. Kalau tidak mampu, fa illam yastati fa alaihim bisyam. Maka hendaknya dia berpuasa. Loh, Rasulullah sebut dalam hadis itu. Artinya apa? Puasa itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan amal perbuatan yang buruk. Ya. Makanya sampai Nabi Daud itu kan berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Luar biasa amalan itu. Kalau ada yang bisa melakukan amalan itu luar biasa. Insya Allah itu Mas Faizun ya. Nah, tapi ini Pak, menanggapi tadi juga Pak ya, tentang
Nah ini mungkin ini problem remaja saat ini Pak. Iya. Puasa tapi pacaran tuh gimana Pak? Ya nggak Konsepnya. boleh. Nah, biasanya kan kadang sahur itu dibangunin gitu Pak. Terus ngabuburit bareng. Kadang sorenya malamnya keluar bareng, buka bareng gitu. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya sudah. Berhenti dulu. Ya. Kalau saya katakan ya, laki-laki yang bertanggung jawab itu adalah yang berani meminta ke ayah dari si gadis. Ya. Bukan ngajak keluar lewat belakang backstreet. Ya. Banyak ada yang backstreet. Ya. Tapi yang berani datang ke ayahnya. Saya suka dengan anak Bapak. Saya boleh enggak menikahinya? Nikah muda enggak apa-apa nikah muda. Ya. Kalau saya boleh katakan lebih baik jomblo daripada pacaran tapi kalau terus. Iya. Ya. Iya betul. Iya Itu enggak? banyak mudaratnya Pak, pacaran Pak. Iya. Ya. Mengotori hati tadi loh. Ya. Mungkin enggak ketemu secara fisik, tapi chatnya chat mesra. Itu juga termasuk Iya. larangan Pak. Ya, Chat mesra. iya, betul. Zina hati masuk kepada zina hati. Nah, untuk teman-teman yang pacaran, nah ini bisa didengerin penjelasannya Ustadz Faris ini. Sama yang laki-laki, bahwasannya laki-laki yang berani itu atau laki-laki yang Gentle. tangguh, gentle adalah laki-laki yang berani meminang langsung Pak ya Iya. ke orang tuanya. Iya. Ustadz, saya masih kuliah, enggak apa-apa. Enggak ada larangan. Ada tak larangan di Indonesia? Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Saya dulu nikah itu masih kuliah. Ya. Masih kuliah. Makanya dulu sering buat ya talk show seminar The Miracle of Marriage, keajaiban dari pernikahan. Luar biasa. Ia menenteramkan hati. Cuma ya itu tadi harus memang disiapkan betul, disiapkan ilmunya, khususnya ilmunya. Ya, insya Allah. Nah, dengar penjelasannya Pak Ustadz Faris ini, saya kok pengennya nikah Pak kali ini. Duh, Kok tambah pengen nikah. tidak apa. Kayak Apa calonnya mau belum ada, Pak. tak carikan? Nah, nanti aja Pak ketika pulang. Oh Bisa, gitu ya. Iya. Iya. Sambil cari takjil Pak. Iya. Kalau siap tinggal WA, nanti saya carikan. Oh iya siap Pak. Nah, ini ada salah satu fenomena yang lucu lagi nih Pak. Kebetulan di UNESA ini kan kemarin UTS Pak, habis UTS. Iya. Nah, UTS-nya pas bulan puasa juga sih. Itu ada yang bilang gini, ini UTS pas puasa ini buat mahasiswa jadi mokel aja. Soalnya kan mikir, terus ditambah cuaca panas, terus pulang PP kan juga capek. Ya itu alasan anak-anak aja. Terus tanyanya gini Pak, tanya ke saya juga. Gitu itu dosanya ditanggung siapa ya? Ditanggung pribadi apa universitas Pak? Dia tanggung pribadi gitu ya. Bukan ditanggung universitas Pak. Ya. Tanggung kajurnya, Iya. dekannya enggak lah, sakno lah dekannya ya. Wah mikir itu loh, gak keluar tenaga, paling yang diperas kan otaknya itu loh. Tetap yang nanggung dosanya ya, yang mokel, Oh, iya. yang mokel. Perkara dosen yang ngasih soal kok sulit gitu ya, enggak itu, enggak dosa. Yang dosa ya yang mokel itu. Tapi kalau mencari ilmu di pas bulan puasa itu juga salah satu ibadah Pak ya. Loh malah lebih Ah, sungguh keutamaan yang luar biasa apalagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan menuntut ilmu saja Rasulullah sampaikan man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu fahuwa fi sabilillah, maka sungguh dia telah berada di jalan Allah. Fi sabilillah sama dengan berjihad di jalan Allah. Katakan dari kampus, dari rumah berangkat ke kampus, ke UNESA, ya naudzubillah ya. Mungkin di tengah jalan kecelakaan. Qadarullah sampai meninggal.
insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Ya. Kalau memang diniatkan benar-benar lillahi ta'ala. Iya. Dan puasa sebagai habituasi untuk tema kita hari ini. Mengapa, Pak? Puasa ini dijadikan, ini banyak ulama yang membuat statement seperti ini, bahwa puasa ini seperti yang saya katakan tadi, awal kita untuk berbuat lebih baik di bulan-bulan selanjutnya. Startnya adalah di bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan ini. Mengapa, Pak? Kok selalu bulan Ramadan yang dijadikan bulan yang istimewa tadi, Pak? Terutama untuk hal-hal yang baik seperti itu, Pak. Itulah keistimewaan Ramadan. Keistimewaan Ramadan di situ. Ya. 1 bulan, ada yang ya mengatakan teori 40 hari. Nah, iya. Ya, 40 hari membiasakan diri dengan kebaikan. Kalau sudah 40 hari insya Allah seterusnya akan berlanjut. Ya. Ramadan ya bisa 29, bisa 30. Ya. Artinya apa? Ketika dilatih terus-menerus, ya, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, atau katakan kalau bahasa saya itu mungkin akan terekam di alam bawah sadarnya, bahwasannya aktivitas ini itu bermanfaat, aktivitas ini itu bernilai kebaikan. Maka jangan disia-siakan Ramadan, ya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dibuang dengan percuma. Wong kita doanya itu mulai Rajab kan. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Tapi kenapa ketika sudah dipertemukan dengan Ramadan kok nggak maksimal itu loh? Eman itu. Apalagi bentar lagi 10 hari terakhir itu. Harus lebih digenjot ibadahnya. Kejar Lailatul Qadar itu. Ya. Wong nilainya khairum min alfi syahrin. 1000 bulan. Berapa tahun, Mas? 1000 bulan. Kurang lebih 80 tahun. 80 tahun ya. Ada orang yang usianya sampai 80 tahun. Jarang ya. Iya, rata-rata ya 60. Umatnya Nabi itu baina sitin wa sab'in, kata Nabi. Umatku, usia umatku itu antara 60 sampai 70. Bayangkan kita katakan mendapat Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Di malam itu kita infak, kita sedekah, kita ibadah. Maka dicatat di sisi Allah, kita beribadah melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Enak enggak? Enak, Pak. Enak sekali. Enak sekali dulu. Usia manusia tidak ada yang tahu. Iya. Ya, tidak ada yang tahu. Maka kita gunakan kesempatan yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang permasalahannya itu gimana sih, Pak, caranya kita biar bisa tetap bisa melatih diri kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan dan istiqomah di bulan-bulan seterusnya gitu, Pak. Yang jadi permasalahan itu, Pak. Apalagi untuk kalau seperti saya ini sudah kebiasaan nakal, kebiasaan hal buruk. Pas Ramadan ini kadang memang setannya di kerangkeng, tapi yang kebiasaannya nih loh, Pak. Untuk merubah habit negatif menjadi habit positif tadi, kebiasaan negatif ke positif tadi. Ibrahim bin Adham itu mengatakan, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Ya. Kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, katut wangi enggak, Mas? Wangi, Pak. Wangi, itu loh. Masih gak tuku. Iya, Pak. Ya, nyedek tau itu ya. Ada teman punya toko minyak wangi, sampai sering ke situ. Ya, sampai sering ke situ. Masih nggak beli itu ya. Jadi wangi, pulang. Wangi, itu ya. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, ya, tukang las katakan ya, sering datang ke tempat tukang las. Meskipun kita nggak ikut ngelas, Iya.
ikut bau gosong enggak? Iya. Ikut bau gosong. Maka salah satu faktornya itu tadi, mencari komunitas atau teman bergaul yang membawa dampak yang positif. Ya. Jadi memang ya harus, zaman saat ini harus pilih-pilih teman itu. Iya, Jangan benar, sembarangan. Ya. Ada cerita, ini ya teman saya yang cerita, saya nggak sebut namanya. Iya. Ya, ngopi dengan temannya di salah satu warkop itu ya. Tiba-tiba ada penggerbekan. Ternyata teman yang dijak ngopi tadi bawa sabu. Dia nggak bawa. Oh, iya. Dia nggak bawa. Tapi ikut kena Pak ya? Kena keciduk akhirnya. Tapi untung bebas dia. Untungnya bebas, nggak terbukti. Iya. Dan memang kalau di zaman-zaman modern nih Pak ya, memang yang namanya maksiat itu sudah di mana-mana Pak, terutama di HP itu. Kita kan setiap hari megang HP, pasti ada aja maksiat-maksiatnya. Mungkin dari sosial media, mungkin dari bahkan di Google itu juga banyak iklan-iklan yang yang gitu-gituan lah Pak istilahnya, yang sangat-sangat Mengumbar negatif. aurat. Iya. Mengumbar aurat. Dan kadang itu yang bikin istiqomah kita itu langsung turun gitu. Down. Iya. Ya, imannya langsung down. Down. Ya. Kadang itu Pak, justru di era modern yang penuh dengan kemudahan, kecepatan dan lain-lain ini justru membuat kita jadi nggak eksis gitu di dunia kebaikan gitu. Dan kadang Sebenarnya kebaikan itu ya, tergantung pribadinya masing-masing, Mas. Ya, makanya disinilah saya kembali jelaskan pentingnya ilmu. Ya. Orang itu kalau mayyuridillahu bihi khairan, kata Nabi, barang siapa yang ingin dikehendaki jadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, difahamkan dalam urusan agama. Ya, di sini pentingnya kita memiliki bekal ilmu agama yang cukup. Ya. Apa yang kita dapat nasihat dari para ustadz, jangan hanya sekedar wawasan, tapi jadikan sebagai pengingat diri. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan aksiru dzikra hadamil ladat, perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Apa Mas? dosa. Kematian. Kematian. Aksiru dzikra hadamil ladat, perbanyak mengingat mati. Orang kalau sering mengingat penghancur kenikmatan tadi, mengingat kematian, maka dia akan merasa takut ketika ingin melanggar aturan Allah. Ya. Jadi bukan salah HP-nya, Salah malah pribadinya. dengan fasilitas yang ada saat ini, peluang dakwah kita jauh lebih mudah, akan jauh lebih meluas. Ya. Kadang anak-anak itu malu posting kebaikan. Ada murid saya SMA itu, saya kasih tugas, coba buat flyer atau video yang isinya konten-konten dakwah, posting di feedmu, gitu. Saya bilang, posting di feed, jangan di feed Pak, gitu ya. Protes itu. Kenapa? Izin itu, malu loh. Saya habis pikir, kamu posting kebaikan kok malu gitu loh. Ya. Bayangkan seandainya dari postinganmu, kamu posting video dakwah katakan, ada orang yang lihat, kemudian dari melihat videomu, orang itu sadar, orang itu hijrah. Bayangkan, pahalanya lebih baik daripada bersedekah onta merah. Sampai searching, sampai browsing, berapa harga onta merah itu di Google itu ada, diketik aja harga onta merah itu berapa itu, ya, berapa ratus juta itu. Tapi kadang itu Pak, malu itu. Iya. Saya nggak bisa pikir kenapa malu itu loh ya. Sedangkan kadang posting foto dirinya itu ya di story pakai baju yang seksi gitu, nggak malu.
suruh posting sesuatu yang bernilai dakwah untuk kebaikan, malu. Jadi yang salah itu bukan HP-nya tapi hatinya. Maka menurut saya juga ini kalau saya menyebutnya si anomali kehidupan, Pak. Kadang kita melakukan kebaikan itu, contoh tadi share postingan dakwah gitu, Pak. Saya itu dulu juga pernah, Pak, posting ngaji-ngaji gitu, murotal gitu. Yeah. Ada juga teman yang bilang dibully. Iya, kamu itu so agamis, gak tahu tadi di parkiran ngapain, nah, kayak gitu. Alim lah itu, Pak. Kadang kan kita juga merasa ada pengen berbuat baik, tapi kok sih ya itu tantangannya ya itu. Ya. Jangan kan dibilang so alim, so agama. Rasulullah dibilang gila. Kurang apa lagi? Muhammad, anta majnun. Kamu itu gila. Kamu tukang sihir. Itu Rasulullah. Ya. Dan sebanding dengan Nabi. Di Taif dilempar batu berdarah-darah itu. Ya. Dengan Zaid itu, sahabat Zaid itu. Tidak sebanding dengan perjuangan Rasulullah dan para pendahulu kita itu. Sahabat, tabi'in. Itu sekelas orang yang paling mulia aja seperti itu, Pak ya. Apa ujiannya, apalagi kita umatnya gitu. Yaitu resiko orang mengajak kebaikan itu, resikonya. Tidak apa-apa. Wong yang menghina itu manusia aja kok. Allah yang tahu. Nah, itu teman-teman. Kita hina di mata manusia itu tidak lebih buruk ketimbang kita hina di mata Allah, Pak. Iya, betul. Jadi jangan hiraukan manusia. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah saja, beramar ma'ruf nahi munkar. Ya tantangannya gitu, misal cewek dulunya pergaulannya bebas, suka pakai baju seksi, hijrah, pakai jilbab, bajunya longgar, sering hadir di pengajian, ketemu teman-teman lama dibully kan jelas. Iya. Dan itu fenomena yang viral, Pak, gitu. Ya. Banyak. Tidak apa-apa dibully manusia, tidak apa-apa. Lebih baik kita tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini satu statement lagi untuk sebelum kita ke penutup, Pak. Iya. Karena kita di lingkungan akademis di S1 Pendidikan IPS, saya membaca kemarin bahwasannya ada salah satu tokoh yang namanya Pak Kunto Wijoyo. Beliau memiliki salah satu paradigma atau pandangan tentang ISP atau ilmu sosial profetik. Nah, salah satunya juga berhubungan dengan puasa ini, bahwasanya puasa itu punya nilai filosofis humanisme teoantropo, berarti rasa sosial. Iya, rasa sosial juga, tapi rasa empati. Iya, rasa sosial juga yang hablum minan nas juga hablum minallah gitu, Pak. Jadi seimbang antara hubungan manusia dengan hubungan dengan Tuhan. Lalu juga tentang transendensi, tentang keimanan, bahwa puasa ini juga titik ukurnya adalah keimanan, seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, bahwasanya kuat tidaknya kita berpuasa adalah tentang keimanan, seperti itu. Dan yang terakhir tentang liberasi atau kebebasan yang berhubungan dengan nahi munkar atau mengajak yang mencegah dari yang munkar, seperti itu. Dan ini untuk statement terakhir dari Pak Ustadz Farisi, Pak. Apa pesan-pesan untuk anak-anak muda supaya bisa istiqomah di bulan-bulan selanjutnya, karena ini kan puasa habis ini selesai gitu, di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, bahkan selama hidupnya tetap istiqomah memegang kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Manusia pada dasarnya adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan juga dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, Mas Faizul. Ya. Ya. Pasti pernah khilaf. Rasulullah sendiri pernah khilaf. Maksum, Rasulullah terbebas dari dosa. Tapi ketika suatu hari datang Abdullah ibn Ummi Maktum, seseorang yang buta, Rasulullah duduk bersama para pembesar-pembesar Quraisy.
Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Maktum. Maka turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nanti bisa dibaca terjemahnya. Nabi pun pernah hilaf, ditegur langsung oleh Allah lewat surat Abasa. Ya, apalagi kita. Ya, tempatnya salah dan dosa. Maka ketika kita sadar bahwasannya perbuatan kita salah, segera kembali, segera mohon ampun, segera minta maaf kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah sendiri itu satu hari tidak kurang dari 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, saya mohon ampun beristighfar kepada Allah sehari tidak kurang dari 70 kali. Jadi kesadaran untuk kembali kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan itu merupakan hal yang harus dimiliki. Utamanya tadi harus punya teman yang bisa mengingatkan dirinya. Ya. Kalau enggak teman, saudara mungkin. Orang-orang terdekat yang senantiasa mengajak kebaikan. Kalau manusia itu berbuat salah, jarang orang yang sadar kalau enggak diingatkan. Ya. Ada orang pelit gitu, punya sifat kikir. Kalau tidak diingatkan ya nggak sadar. Ada orang punya sifat angkuh, sombong. Kalau tidak diingatkan oleh orang lain ya dia tidak akan sadar. Ya. Bedanya gini, seseorang itu kalau punya penyakit dalam hatinya itu tidak kepingin cari obat. Tapi kalau yang sakit fisiknya pengen cari obat, bingung, kepingin sembuh, pergi ke dokter. Tapi kalau yang sakit hatinya, ada enggak obatnya? Kepingin cari obat itu, jarang. Tapi kalau yang sakit fisik, bingung. Tapi kalau yang sakit jiwanya, hatinya, maka nyantai-nyantai aja. Seakan-akan dia enggak salah. Makanya butuh teman untuk mengingatkan. Ya. Kalau Rasulullah, Nabi langsung diingatkan Allah melalui Jibril. Jibril itu kalau Ramadan gini, ya, setiap hari datang kepada Nabi. Ngapain? Ngasih wahyu enggak. Tadarus sama Nabi, darus bareng. Ya. Jibril itu kalau Ramadan itu datang kepada Nabi. Ada hadisnya. Hadis Sahih Bukhari, hadis ke 1902. Tiap hari tilawah dengan Nabi. Makanya agar kita tadi menghadapi zaman yang semakin luar biasa edannya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Sehari minimal 1 halaman kita baca Quran, baca maknanya. Ada kisah seorang Nasrani itu bukan hanya pemeluk biasa, kelasnya sudah mungkin pendeta, pastor itu. Ya. Masuk Islam kenapa, Mas? Dia baca Al-Quran dan terjemahnya. Dia ibaratnya kepo, penasaran, apa sih yang ada dalam Quran itu? Ya. Dibaca beserta terjemahnya, akhirnya masuk Islam ya. Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran. Ramadan salah satunya juga disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka supaya hidup kita terarah, berada di jalan yang benar, ya harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Itu kuncinya di situ. Untuk tetap bisa istiqomah
terus bahkan sampai akhir hayat kita, Pak. Iya. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Iya. Rasulullah sampaikan kan di Haji Wada itu, taraktu fikum amrayni, ini mungkin hadis penutup ya. Iya. Sebentar lagi saya harus lanjut. Oh iya, Pak. Harus balik ke Sidoarjo ya. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tudillu abadah. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Al-Quran dan juga Sunnah. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah hingga nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, Mas Faizul. Nah, sebelumnya kami berterima kasih pada Ustadz Faris atas materi dan juga nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini. Terutama yang share pasti akan mendapatkan pahala yang lebih daripada pahala melakukan kegiatan itu sendiri. Dan ini karena ini podcastnya tentang ngopi, Pak ya. Pandangan Ustadz Faris tentang kopi dan Islam itu apa, Pak? Kalau saya, kopi ini minumannya para sufi. Kopi asli. Kopi. Bukan istilah ya. Iya. Ya. Kopi dan Islam apa? Kopi itu pada dasarnya pahit. Iya. Ya. Akan manis kalau diberi gula. Nah. Ya. Hidup pun pada dasarnya pahit, susah. Iya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, Al-Balad ayat 4. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Maka akan terasa manis jika dibingkai dengan iman. Iman itulah gula. Insya Allah seperti itu. Kalau pandangan saya. Iman adalah salah satu yang namanya glow in the dark, Pak ya. Iya. Yang terang dalam gelap. Iya. Nah, kopi sendiri itu ada yang dilarang, Pak. Di Indonesia namanya kapitalisme, Pak. Oh iya kapitalisme. Dan salah satu kopi yang dianjurkan, terutama kopi yang dianjurkan untuk laki-laki adalah kopi nang dirimu dengan bismillah. Oh betul. Dan sekian mungkin, dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel dan video ini. Semoga di bulan puasa ini kita diberikan rahmat, hidayah, dan juga kesehatan serta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami akhiri. Terima kasih untuk Ustadz Faris atas dakwah dan nasihatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut membantu dan berjuang dalam menyebarkan dakwah dan keislaman ini kepada teman-teman semua. Maka dari itu saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.